Tugas mandiri, video administrasi dan supervisi pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Dosen pengampu Bapak John Helmi MP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur, mahasiswa semester 3 Prodi PAI Stai Hubul Waton Duri Riau. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang administrasi dan supervisi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dosen pengampu Bapak John Helmi MP. Selamat menyaksikan. Yang pertama sekali adalah definisi dari administrasi. Banyak tokoh-tokoh para ahli mengemukakan definisi dari administrasi itu dengan berbagai bahasa dan ragamnya. Di antaranya adalah Sondang Siagian yang mengemukakan bahwa administrasi merupakan keseluruhan rangkaian dari proses kerjasama antara beberapa orang yang didasarkan pada asas rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, Sutarto mengedepankan dan mengemukakan administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, De Lianggi mengemukakan bahwa administrasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok berkenaan dengan hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi para ahli di atas, kita memahami bahwa administrasi adalah suatu perbuatan, kegiatan, aktivitas yang dilakukan secara berkelompok, bersama-sama, kerjasama tim untuk menggapai atau mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Tentu administrasi ini tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan harus melibatkan beberapa orang, beberapa tim dalam mencapai suatu tujuan yang mana menjadi target dan yang harus dicapai secara bersama-sama. Adapun supervisi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas pembinaan dari seorang profesional terhadap guru dan tenaga pendidik untuk membantu memberikan pembekalan dalam materi, metode, evaluasi, dan juga pengembangan pembelajaran, yang mana kegiatan ini bisa berupa koordinasi dan bimbingan secara kontinu. Hal ini juga dapat membantu guru dalam memberikan wawasan baru dan juga mengembangkan diri untuk menambah keahlian dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Adapun menurut para ahli, supervisi diantaranya adalah menurut Adam dan Nikkei, supervisi adalah program yang terencana untuk memperbaiki pengajaran. Sangat jelas sekali bahwa sasaran atau target dari supervisi ini adalah diantaranya merupakan para guru dan tenaga pendidik, yang mana mereka menjadi aktor utama dalam memberikan pembelajaran dan pengajaran terhadap peserta didik. Memasuki definisi dari kata ketiga pada mata kuliah kita, yaitu pendidikan. Kita mengetahui bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah merubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam melalui pembelajaran ataupun pelatihan. Jika kita rangkum dari ketiga kata, administrasi dan supervisi pendidikan, bisa disimpulkan bahwa merupakan suatu kegiatan
yang mana kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama, dilakukan secara berkelompok, dilakukan secara beramai-ramai, teamwork, dan juga melakukan pembekalan dan serta pelatihan dan pembinaan kepada para guru. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem pembelajaran di suatu lembaga ataupun sekolah. Adapun tujuan dari administrasi pendidikan adalah agar semua kegiatan dapat membantu tercapainya tujuan pendidikan, yang mana pendidikan nasional kita bertujuan mencerdaskan anak bangsa dengan tercapainya efektivitas, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan juga kepuasan kerja. Efektivitas, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan juga kepuasan kerja. Adapun supervisi pendidikan bertujuan untuk menjadikan situasi pembelajaran menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Adapun ruang lingkup dari administrasi pendidikan, karena ia berkaitan dan mencakup kepada kerjasama kelompok untuk menggapai tujuan yang telah ditentukan, maka ruang lingkup ini mencakup pada sumber daya manusia atau SDM, perlengkapan dan perbekalan, sarana dan prasarana, fasilitas yang harus digunakan, kemudian pembukuan, surat menyurat, laporan bulanan, dan lain sebagainya. Yang ini mengarah kepada planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian terhadap rencana yang akan dilakukan, actuating, pelaksanaan atau action dari rencana yang sebelumnya telah dicanangkan. Yang keempat adalah controlling, melakukan pengawasan, pengamanan, dan pengamatan terhadap pelaksanaan dari rencana sebelumnya. Keempat ini bisa disingkat menjadi OAC. Adapun ruang lingkup dari supervisi pendidikan antara lain ialah: yang pertama, memfasilitasi SDM guru; yang kedua, mendesain kurikulum; yang ketiga, menggairahkan interaksi yang humanis; yang keempat, mengaktifkan fungsi-fungsi administratif. Mungkin sekian pembahasan mengenai administrasi dan supervisi pendidikan. Saya Abdul Ghafur, mohon maaf jika ada lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.